Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 3 Chapter 1013. Chapter 1013, sekarang siapapun yang mengatakan sayap kecil tidak berguna. Sosok Tangulin terungkap saat naga emas melambung ke surga menghilang. Sementara itu, Blood9 merasakan tekanan aneh yang tiba-tiba mendorongnya. Seolah-olah ada kekuatan yang kuat di lubuk hatinya yang membuatnya merasa seolah-olah dia dalam bahaya. Tombak naga emas yang mempesona dengan cahaya emas putih mekar di matanya. Itu tampak seperti pohon anggur Kaisar Blue Silver emas ada di setiap aliran cahaya tombak. Ribuan aliran pancaran tombak menekan udara di sekitarnya dalam hitungan detik, dengan keras meremas tubuhnya. Meskipun keterampilan jiwa tombak ularnya telah berhasil mengalahkan naga emas melambung ke surga, itu tercabik-cabik oleh aliran pancaran tombak itu di saat berikutnya. Ribuan tombak cahaya ini digabungkan menjadi satu secara instan dan mengarah langsung ke perisai pelindung 3 kata dari armor tempurnya. Dentang, suara tajam terdengar dari perisai. Sebuah bintik cahaya putih keemasan langsung menembus ke tengah celah. Retakan dengan cepat menyebar ke segala arah. Selama sepersekian detik itu, pancaran tombak emas putih itu juga mengarah ke armor perang 3 kata miliknya. Armor pertempuran 3 kata menjadi menjorok saat hati Blood9 dipenuhi dengan teror. Dia berteriak keras saat cincin jiwa ketujuh di tubuhnya akhirnya menyala. Dalam sekejap, tubuhnya terlempar ke belakang sementara ular di tangannya membesar. Tubuhnya bergoyang dan dia berubah menjadi ular piton raksasa, dengan panjang lebih dari 30 meter. Piton yang mengerikan itu membuka mulutnya yang menganga saat menggigit 1000 jari menuduh tombak naga emas yang digunakan oleh Tangulin. Pada saat yang sama, ular piton raksasa lainnya diam-diam merayap di belakang Tangulin dan juga menyiapkan rahangnya yang besar untuk menggigit tubuh Tangulin. Hanya seseorang dengan basis kultivasi 7 cincin yang dilengkapi dengan keterampilan 7 jiwa yang dikenal sebagai avatar jiwa bela diri di sisi depan. Ketika avatar jiwa bela diri digunakan, itu menandakan bahwa seseorang telah benar-benar mulai mencurahkan semua usahanya ke dalam pertempuran. Meskipun Tangulin sudah memiliki inti jiwa, tidak mungkin dia bisa memiliki avatar jiwa bela diri sebelum dia mencapai basis kultivasi 7 cincin. Namun, Blood9 tiba-tiba melihat 4 cincin jiwa emas di tubuh Tangulin berubah menjadi 6 cincin jiwa dalam hitungan detik. Tanpa diduga, cincin jiwa terakhir dalam susunan itu adalah warna darah, dan cincin jiwa di atasnya adalah cincin jiwa emas hijau. Cincin jiwa hijau dan berdarah tidak seharusnya saling melengkapi, tetapi ketika mereka muncul di tubuh Tangulin, mereka tidak bentrok sedikit pun. Cincin jiwa darah itu mekar dengan pancaran yang menyilaukan secara instan. Seseorang dapat dengan jelas melihat bahwa ada 2 garis emas di cincin jiwa. Segera setelah itu, cincin jiwa darah mulai berubah ketika rona darah aslinya bermetamorfosis menjadi warna oranye emas sementara 2 garis emas di atasnya tampak merayap ke seluruh tubuh Tangulin. Itu membuat armor perang 2 kata miliknya terlihat semakin megah. Aura yang kuat tiba-tiba muncul di tubuh Tangulin. Seolah-olah semua molekul elemen di udara melonjak ke tubuhnya dalam hitungan detik. Pada saat itulah, Blood9 dan kelompok Dewa Darah yang menyaksikan pertempuran terkejut ketika mereka merasakan basis kultivasi Tangulin meningkat secara eksponensial dalam sekejap. Sementara itu, semua atribut elemen di panggung kompetisi lenyap dalam sekejap mata. Tombak naga emas di tangan Tangulin bersinar terang. 1000 jari menuduh yang telah digabungkan menjadi satu terpisah menjadi ribuan tombak cahaya lagi dan bertabrakan dengan avatar jiwa bela diri Blood9 di depannya. Aliran tombak bercahaya setajam silet menembus avatar jiwa bela diri Blood9. Riak yang dihasilkan dari cahaya rusak menekan avatar jiwa bela diri sepanjang lebih dari 30 meter sampai mundur sedikit demi sedikit. Di sisi lain, ular piton raksasa yang muncul di belakang punggung Tangulin adalah jiwa roh terkuat dari Blood9. Itu memiliki kemampuan alami untuk berteleportasi sendiri dalam sepersekian detik seperti yang muncul di belakang punggung Tangulin. Semua orang menyaksikan mulut raksasa itu, cukup besar untuk menelan Tangulin utuh, hendak menyerang. Tiba-tiba, sosok emas sebesar gunung muncul dari udara tipis dan turun dari langit. Ledakan, sosok besar itu menabrak tubuh ular sanca raksasa itu, melumpuhkannya segera sebelum membanting ke tanah. Itu adalah Tuan Naga yang telah meninggalkan dunia. Berbeda dari penampilan sebelumnya, Overlord Dragon lebih agung dari sebelumnya dan tingginya lebih dari 70 meter.
Yang lebih mengejutkan adalah ada sepasang sayap naga tambahan di punggungnya, tetapi bagian yang lucu adalah bahwa sepasang sayap itu tidak proporsional dengan tubuhnya. Lebar sayapnya hanya sekitar 10 meter ketika dibentangkan sehingga tampaknya tidak mungkin untuk mengangkat tubuhnya yang sangat besar, tingginya lebih dari 70 meter dan beratnya 50.000 kilogram. Sinar emas senja yang menutupi seluruh tubuhnya tampak bersinar lebih terang dari sebelumnya, sementara sisik yang tebal dan berat tampak memberikan tekanan yang bahkan lebih menakutkan. Saat dia mendarat dengan gagah berani, dia menyematkan jiwa roh darah 9 ke tanah dengan ganas. Secara umum, pemanggilan jiwa roh Master Jiwa benar-benar menentukan ketika digunakan di medan perang setelah Master Jiwa mencapai basis kultivasi 7 cincin. Ini karena mayoritas jiwa roh tidak mampu berevolusi, sehingga sebagian besar jiwa roh yang dimiliki sejak hari-hari awal Master Jiwa tidak seefektif dalam pertempuran yang sebenarnya. Situasi seperti Tang Wulin, di mana dia dapat memengaruhi jiwa rohnya melalui evolusi garis keturunannya sehingga jiwa rohnya juga dapat berubah, secara praktis tidak pernah terdengar. Blood9 melakukan apa yang diharapkan, dengan demikian, jiwa roh terkuatnya adalah ular piton raksasa. Itu tidak hanya sepenuhnya kompatibel dengan jiwa bela dirinya, tetapi kapasitas bertarungnya juga benar-benar kuat dengan basis kultivasi 10.000 tahun. Namun, itu tidak berdaya saat dihadapkan oleh Overlord Dragon. The Overlord Dragon, dengan gelar Land Dragon, S. Ancestor, adalah jiwa roh yang gigih, personifikasi kekuatan. Dilihat dari kemampuan bertarungnya yang sebenarnya, piton raksasa itu belum tentu merupakan lawan yang layak dari naga penguasa meskipun diperkuat oleh basis kultivasi 9 cincinnya. Tuan naga telah tiba terlalu cepat. Serangan piton segera dibekap oleh Overlord Dragon ketika tiba-tiba turun dari langit. Rasanya seperti palu besar menghantam tubuh ular itu. Mulut ular piton raksasa itu terbuka lebih lebar seketika saat semburan besar gas abu-abu keluar dari tubuhnya. Itu rupanya terluka parah akibat tabrakan itu. Di sisi lain, Tang Wulin tidak pernah melihat ke belakang dari awal hingga akhir. Jari 1000 menuduhnya, yang telah bubar sekali lagi, diperkuat oleh cincin jiwa jingga emasnya sampai menjadi seperti mesin penghancur. Itu bahkan lebih menakutkan ketika, di saat berikutnya, pancaran tombak yang terbelah sebelumnya berkumpul kembali di tengah sekali lagi. Bentangan besar luka mulai muncul di avatar jiwa bela diri Blood9 yang hancur saat urat biru secara bertahap muncul di kulitnya. Aliran cahaya keemasan bersinar menuju ke depan Blood9 tanpa dia sadari, dan cahaya keemasan meledak. Pada awalnya, itu tampak seperti pohon anggur Blue Silver, tapi kemudian langsung berubah menjadi ular emas raksasa dengan panjang lebih dari 15 meter dan melilit avatar jiwa bela diri Blood9. Ular itu berkilauan dengan kilau seperti cermin di permukaan tubuhnya untuk menghindari bercampur dengan Blood9. Saat itu, sesosok muncul tanpa sepatah kata pun. Itu memiliki wajah tampan pria parubaya dengan wajah yang sangat anggun dan halus. Itu muncul di atas kepala Blood9, seringan bulu, dan membuka mulutnya untuk menghembuskan napas. Awan merah muda turun dari langit dan menutupi seluruh tubuh ular sanca raksasa itu. Seketika, darah 9 terasa saat rasa sakit dan kecemasan yang dia rasakan sepertinya menghilang. Seluruh tubuhnya terbuai menjadi sensasi nyaman yang tak tertahankan. Semua luka, rasa sakit, frustrasi di hatinya semua hilang dalam hitungan detik dan dia merasa seperti sedang tertidur lelap. Sementara itu, ribuan tombak cahaya telah digabungkan menjadi satu. Itu menembus melalui armor tempur 3 kata dan tubuhnya sebelum menjepitnya dengan kuat ke tempat 7 inci sejajar dengan naga raksasa. Cahaya emas putih bersinar terang dari tombak naga emas sementara itu dengan cepat menelan semua energi di sekitarnya. Ular sanca raksasa itu gemetar dan meronta, tetapi rasa kantuk itu menyelimuti dirinya dan aroma lembut menghentikannya dari merasakan sakit sama sekali. Tang Wulin turun dari langit. Cahaya keemasan menyinari tubuhnya saat Golden Dragon Walk Style miliknya menyerang tubuh Blood9 dengan ganas. Segera setelah itu, cakar nirvana naga emas menghancurkan bagian atas kepala ular sanca raksasa itu. Pok, piton itu terhempas ke tanah. 5 luka dalam terbentuk di kepalanya, hampir menembus tengkoraknya. Pada saat inilah rasa sakit yang luar biasa dari kedalaman jiwanya membangunkan Blood9. Matanya menunjukkan campuran keterkejutan dan amarah saat cincin jiwa ke-9 di tubuhnya mulai bersinar. Armor pertempuran yang menutupi seluruh tubuhnya berubah menjadi abu-abu dan seperti kristal. Apakah dia berusaha untuk membatalkan janjinya? Lagu emas, melilit tubuhnya, juga bersinar terang. Tombak naga emas yang telah menembus tubuhnya meledak dengan sinar emas putih yang kuat yang dengan cepat menelan energi yang dipancarkan dari tubuh Blood9.
Kekuatan jiwa dari Tang Wulin meledak seperti ledakan minyak. Pusaran yin yang melengkapi berputar liar di tubuhnya, mengarahkan tombak naga emasnya untuk menebas ke arah kepala Blood Nine. Ledakan. Sosok yang sangat besar turun dari langit. Para dewa darah menyaksikan pertempuran, menyaksikan pemandangan yang membuat mereka menatap dengan bingung. Naga penguasa melompat ke udara dari belakang punggung Tang Wulin. Tidak ada jarak yang cukup untuk melompat ke sisi Tang Wulin karena tubuhnya yang sangat besar. Namun, sepasang kecil sayap naga di belakang punggungnya mengepak dengan kecepatan penuh, menahannya di udara untuk sesaat dan membuatnya terbang lebih jauh. Kaki raksasanya segera menginjak tengkorak ular piton raksasa Blood Nine dan menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Soul Land 3 Chapter 1014. Chapter 1014, Darah Menyedihkan 9. Siapa bilang sayap kecil itu tidak berguna? Tindakan Overlord Dragon membuktikan bahwa meskipun kecil, sayap bisa memainkan peran yang menentukan juga. Tubuh Blood Nine berubah menjadi bintik-bintik cahaya keemasan saat dia menghilang tanpa suara. Sementara itu, Tang Wulin juga sangat pucat. Pusaran yin yang melengkapi beredar dengan kecepatan maksimum, membuat begitu banyak darah merembes keluar dari pori-pori tubuhnya sehingga tangannya bahkan sedikit gemetar saat dia memegang tombak naga emas. Dia sendiri merasa sulit untuk percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di depan matanya adalah nyata, apalagi orang lain. Won, apakah dia menang? Ya, perasaan mencurahkan segala upaya untuk melepaskan kemampuan bertarungnya. Dia akhirnya menggunakan semua yang dia pelajari dari terobosan terbarunya. Jiwa roh 100.000 tahun seharusnya memberinya cincin jiwa darah, tetapi tulip damas memiliki basis budidaya 200.000 tahun. Itu masih relatif lebih lemah dari binatang yang sebenarnya karena dikembangkan dari mata terpolarisasi api es. Jadi, itu terwujud dalam bentuk cincin jiwa merah saat menyatu dengan Tang Wulin tadi. Kekuatannya telah meresap ke Tang Wulin secara menyeluruh setelah beberapa hari ini. Selain itu, inti jiwa dan kekuatan garis keturunan Tang Wulin yang baru terbentuk memengaruhi dan mengubahnya menjadi jiwa roh yang begitu hebat sehingga, dalam beberapa hari yang singkat, ia telah melewati ambang batas yang tidak berhasil dilewati selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya sebagai makhluk jiwa di masa lalu. Itu akhirnya menjadi binatang buas dan memberi Tang Wulin dengan cincin jiwa oranye emas. Cahaya emas putih di tombak naga emas lenyap. Ada kilatan cahaya dari tubuh Tang Wulin saat dia muncul di luar panggung kompetisi sekali lagi. Semua otot Blood Nine mengejang sedikit. Perasaan kematian pasti tidak menyenangkan. Tang Wulin juga tidak berada dalam situasi yang jauh lebih baik. Dia sangat pucat dan bergoyang seolah-olah dia akan roboh. Namun, matanya sangat cerah dan dipenuhi dengan kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan. 8 Dewa Darah Agung berdiri di samping mengawasi mereka karena mereka tetap tidak bisa berkata-kata selama beberapa waktu. Tidak diragukan lagi, ini adalah pertempuran yang berhasil mengejutkan mereka semua. Ketika Tang Wulin menantang Blood Nine, mereka berasumsi bahwa ini lebih seperti pengalaman bagi Tang Wulin untuk meredam dirinya sendiri. Bahkan Blood Nine berpikir begitu. Dia mengusulkan untuk bertaruh pada poin prestasi dengan Tang Wulin lebih sebagai lelucon. Jadi, dia tidak pernah mengambil inisiatif untuk menyerang sejak awal pertempuran, tetapi sebaliknya, dia bertahan secara pasif untuk memungkinkan Tang Wulin melepaskan dirinya lebih baik. Namun, siapa yang tahu bahwa apa yang dilepaskan akan sangat membebani. Kekuatan Tang Wulin yang tidak terkendali telah mendominasi Blood Nine ke titik di mana dia harus memenuhi janjinya. Blood Nine tidak berpikir bahwa Tang Wulin dapat mengalahkannya bahkan ketika dia terpaksa melepaskan baju perangnya. Namun, ketika tubuhnya compang camping, dan dia akhirnya dipukul oleh pukulan Fatal Overlord Dragon, perasaan itu tidak terbayangkan. Bagaimana dia bisa kalah? Dia adalah judul Douluo. Lawannya hanyalah Kaisar Jiwa. Tidak peduli betapa cerobohnya dia, bagaimana lawan bisa cukup kuat untuk menyakitinya. Berbicara secara logis, Master Armor pertempuran 2 kata peringkat Kaisar Jiwa seharusnya tidak mampu menghancurkan pertahanannya. Namun, kebenaran itu ada tepat di depan matanya terlepas dari ratusan alasannya, ribuan alasan, pernyataan bahwa dia tidak mencurahkan semua usahanya, atau bahkan klaimnya bahwa itu adalah kecerobohannya sendiri. Setidaknya untuk pertempuran ini, dia telah kalah. Dia benar-benar dikalahkan dan dibunuh dalam prosesnya. Dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Stardow Battle Network adalah sistem yang tepat. Seseorang bisa bertarung tanpa keraguan sedikit pun dan sama sekali tidak perlu khawatir melukai lawan. Bukankah seharusnya itu yang terjadi pada Blood Nine? Namun, kali ini Tang Wulin seperti itu. Blood 2 mengangkat alisnya sedikit dan berjalan ke sisi Blood Nine.
Dia berbicara dengan acuh tak acuh, baiklah. Dia berbalik dan pergi setelah mengucapkan kata-kata itu. Blood9 merasakan kulit kepalanya mati rasa, karena ini adalah rangkaian peristiwa yang akan menyebabkan kehancurannya. Dia telah membuat marah orang tua itu, jadi dia takut dia akan jatuh ke dalam penderitaan yang mengerikan di hari-hari mendatang. Blood8 memelototinya dengan dingin. Anda sendiri yang mengusulkan taruhan ini. Dia pergi juga setelah mengatakan itu. Kejutan di mata Blood3 perlahan menghilang. Dia berjalan ke sisi Tanggulin dan melingkarkan lengannya di bahunya. Kamu benar-benar memberi kami kejutan besar di sana. Apakah cincin jiwa emas jingga milikmu itu jiwa roh 100.000 tahun? Tanggulin mengangguk sekali. Blood5 tidak pandai berbicara, tetapi dia mengacungkan jempol pada Tanggulin. Blood4, yang tidak terlalu mengenal Tanggulin, mengangguk padanya. Blood6 di sisi lain terkikik. Itu luar biasa. Anda adalah Blood9 mulai sekarang. Namun, saya bertanya-tanya berapa hari Anda bisa bertahan. Ya, dia adalah pemenang setelah menantang Blood9. Mulai saat ini dan seterusnya, Tanggulin akan mengambil alih posisi Blood9 dan beralih dari anggota cadangan Dewa Darah menjadi Dewa Darah sejati. Blood1 tersenyum. Kamu adalah Dewa Darah termuda dalam sejarah Batalion Dewa Darah. Anda punya waktu sebulan untuk bersiap, dan dia tidak bisa menantang Anda selama waktu itu. Sebulan dari sekarang, dia pasti akan berjuang untuk pangkatnya lagi, jadi bekerjalah dengan keras, oke? Blood9. Sejak kapan dia berubah menjadi Blood9? Tanggulin tertegun sejenak. Tentu saja, dia sadar bahwa situasi ini mungkin hanya sesaat. Bagaimanapun, dia tidak mungkin menang, jika bukan karena penyerahan Blood9, dilihat dari kemampuan mereka yang sebenarnya. Tanggulin menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berbicara, Blood1, aku belum memenuhi syarat untuk menjadi Blood9. Dialah yang menyerah. Dia telah menahan seranganku secara pasif selama ini. Blood1 berbicara sambil tersenyum, tidak, kamu benar-benar Blood9 karena kamu sudah menang, apapun prosesnya. Ini untuk memotivasi Anda dan dia juga sama. 1 bulan, kamu adalah Blood9 setidaknya untuk 1 bulan ini. Blood9 mendengus pahit, kamu anak nakal, kamu telah membuatku begitu menderita. Ini pasti akan menjadi bulan di mana saya diliputi oleh kesedihan dan kesedihan. Namun, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan apapun setelah itu. Persiapkan diri Anda dengan baik. Saat itu, aku tidak akan bersikap sopan padamu. Tanggulin melihat ke arah Blood9 dan merasa seperti kehilangan kata-kata. Sebagai pemenang, apakah itu ide yang baik baginya untuk menghibur yang kalah setelah pertempuran? Blood8 terkikik, melayani Anda dengan benar. Tapi, Wulin, kamu benar-benar mengejutkan kami semua. Teknik Anda menggunakan 3 jiwa roh selama pertempuran sebelumnya membuat kami semua terkejut. Setiap jiwa roh Anda begitu kuat. Itu adalah kunci untuk mengalahkan lawan Anda, selain kemampuan menyerang Anda. Bahkan baju besi perang 3 kata tidak mampu menahannya. Senjatamu itu terlalu efisien. Tidak diragukan lagi Tanggulin telah mengalahkan Blood9 karena dia memilih untuk menyerah, tetapi di sisi lain, kemampuan menyerangnya pasti berada pada level judul dulu agar dia dapat menyerang pertahanan Master Armor pertempuran 3 kata. Tanggulin telah menggunakan hampir 10 keterampilan fusion jiwa darah sebelumnya, dan pukulan paling kuat terutama karena kemampuan yang dibawa oleh cincin jiwa emas oranye. Cincin jiwa emas oranye mampu menghadirkan lebih dari 1 keterampilan jiwa. Cincin jiwa 100.000 tahun juga bisa menghasilkan 2 keterampilan jiwa, tetapi cincin jiwa oranye emas ini bisa menghasilkan lebih dari itu. Tanggulin menggunakan skill jiwa yang diberi nama Devor Heaven and Earth. Tulip Damas adalah nenek moyang rumput abadi dan juga salah satu rumput abadi yang paling mulia. Setiap energi asal antara langit dan bumi dapat diserap dan dicerna olehnya. Di sisi lain, ketika diubah menjadi skill jiwa Tanggulin, salah satu efeknya menjadi Devor Heaven and Earth. Efek Devor Heaven and Earth adalah ia dapat langsung menyerap semua jenis energi dan elemen asal dalam jarak tertentu dari Tanggulin, secara eksponensial meningkatkan kapasitas bertarungnya untuk sementara. Pada basis kultivasi 6 cincinnya saat ini, itu dapat segera meningkatkan kemampuan tempurnya secara keseluruhan hingga 60%. Saat dia meningkatkan basis kultivasinya di masa depan, jumlah ketinggian akan meningkat seiring dengan itu. Dengan demikian, Tanggulin dapat menggunakan 1000 jari menuduh sekali lagi selama serangan terakhirnya dan menyerang dengan lebih banyak kekuatan karena amplifikasi dari Devor Heaven and Earth. Itu adalah keterampilan jiwa tambahan yang melampaui level 100.000 tahun yang bahkan efek amplifikasi armor pertempuran diatasi.
Pada saat itulah Tang Wulin benar-benar menembus peringkat judul Douluo dan mencapai kemampuan menyerang yang lebih kuat. Itulah alasan dia bisa mematahkan armor perang 3 kata. Soul Land 3 Chapter 1015. Chapter 1015 Dewa Darah Termuda. Serangan yang diluncurkan oleh Damas Tulip dalam bentuk jiwa roh tidak boleh dianggap sebagai serangan. Faktanya, itu berasal dari aroma Damas Tulip sendiri. Aroma Damas efektif dalam mendetoksifikasi semua jenis racun dan menghilangkan kotoran, jadi itu seharusnya hal yang baik. Oleh karena itu, orang yang menjalani detoksifikasi akan merasakan nyeri yang parah mereda sambil menjadi rileks sepenuhnya. Oleh karena itu, Blood9 tidak merasakan sakit sama sekali meskipun diserang dan tubuhnya merespons meskipun dia mengalami cedera yang fatal. Jenis skill jiwa, apakah itu tambahan atau pemulihan, akan menentukan efek yang dihasilkan yang akan berbeda dalam keadaan yang berbeda. Blood9 bingung dengan kehilangannya. Meskipun demikian, dia benar-benar kalah. Satu kemenangan lagi ditambahkan ke rekor di atas kepala Tang Wulin. Dia telah berhasil mencapai kemenangan dalam semua pertempuran yang dia ikuti di jaringan pertempuran Stardew sejauh ini. Tidak ada keraguan bahwa pertempuran hari ini adalah yang paling berbahaya, tetapi dia tetap berhasil menang. Dia keluar dari Stardew Battle Network sebelum kembali ke tempat tinggalnya. Tang Wulin mengambil posisi duduk meditasi untuk mulai bermeditasi sekaligus. Pertarungan hari ini memiliki pengaruh yang sangat besar padanya. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan skill Blood Soul Fusion dalam pertempuran. Jika bukan karena pembentukan inti jiwanya dan Damas Tulip, mustahil baginya untuk mengalahkan lawannya. Selain itu, Tang Wulin juga merasa dia memiliki kemampuan bertarung dari seorang master jiwa tingkat tinggi setelah secara progresif menyatukan semua kemampuannya. Meditasi sangat penting baginya. Untuk mencapai penguasaan, dia perlu memahami dirinya sendiri secara menyeluruh. Benar saja, terlibat dalam pertempuran yang sebenarnya dengan Feng Hao Douluo adalah metode terbaik untuk menilai dirinya sendiri. Pada saat yang sama, pertempuran tersebut telah memungkinkan inti ganda untuk menjadi stabil sehingga dia dapat mengontrol kemampuan bertarung setiap bagian tubuhnya. Itu bukan jiwa bela diri kembar tetapi bahkan jauh lebih baik. Sebelumnya, dia iri dengan keterampilan fusi jiwa Wuxiduo, tetapi saat ini, keterampilan fusi jiwa darahnya telah melampaui Wuxiduo. Kekuatan ledakan keterampilan fusi jiwa darah begitu kuat sehingga kemampuan bertarungnya akhirnya bisa mencapai level judul Douluo. Keesokan harinya, Tang Wulin mengakhiri meditasinya. Seluruh tubuhnya terasa segar dan berenergi. Dia bahkan merasa seperti dia telah membuat lompatan besar dalam kekuatan spiritualnya. Gelang Dewa Darah di pergelangan tangannya menampilkan pesan yang dikirim oleh Blood9 yang memerintahkannya untuk kembali ke Batalion Dewa Darah. Tang Wulin menjawab pesan Blood9 meminta untuk mengkonfirmasi waktu. Blood9 meminta agar dia segera pergi. Tang Wulin meregangkan tubuhnya sejenak sebelum dia keluar dari tempat tinggal dengan tombak naga emas di tangannya. Dia naik lift dan tiba di ruang operasi utama dari Batalion Dewa Darah. Blood1 dan Blood3 ada di sana sementara Dewa Darah lainnya tidak ada. Darah Senior 1, Tang Wulin mengambil beberapa langkah ke depan dan berdiri di depan Blood1. Ada nampan yang dilapisi kain merah di tangan Blood3. Blood1 melambaikan tangannya ke Tang Wulin sebagai sinyal baginya untuk mendekat. Sementara itu, dia mengangkat kain di atas nampan. Ada gelang Dewa Darah dan 2 tanda pangkat di atas nampan. Gelang Dewa Darah berwarna merah keemasan dengan pola mawar yang sama di atasnya, tapi tampak luar biasa. Bintang emas yang berkilauan menghiasi masing-masing dari 2 tanda pangkat. Rumbai emas menghiasi sisi bintang. Bintang dengan tanda pangkat menandakan pangkat militer seorang mayor jenderal. Apa? Jantung Tang Wulin berdebar kencang. Blood1 memberikan gelang Dewa Darah kepadanya. Anda dapat menggunakan ini untuk mengirim pesan teks dan mentransfer data dari gelang lama Anda ke yang baru. Sebagai salah satu dari 9 Dewa Darah, Anda akan menerima beberapa hak istimewa. Blood3 akan menjelaskan hak istimewa ini kepada Anda sebentar lagi dan bagaimana menggunakannya. Ingat, hak istimewa ini dimaksudkan agar kita bisa melawan makhluk abaisal lebih baik dan bukan untuk keuntungan pribadi. Saat dia mengatakan itu, Blood1 melepas tanda pangkat kolonel di bahu Tang Wulin dan mulai memakai tanda pangkat dengan bintang. Blood3 berbicara sambil tersenyum, kamu adalah Dewa Darah termuda di Batalion Dewa Darah. Pada saat yang sama, Anda juga Mayor Jenderal termuda Federasi. Selamat, Blood9. Tang Wulin kesurupan. Dia semakin khawatir dan gugup. Dia merasa bahwa dia tidak pantas mendapatkan nama Blood9.
Juga, dia merasa agak bersalah karena kehilangan Blood Nine. Blood Nine hanya bertindak sebagai rekan tandingnya dalam pelatihan. Kemampuan Tanggulin lebih rendah dari Blood Nine, namun dia mengambil sesuatu milik Blood Nine. Apakah kamu merasa khawatir atau gugup? Tanya Blood One acuh tak acuh. Tanggulin berbicara dengan senyum pahit saat dia melihat tanda pangkat berat di pundaknya, sedikit dari keduanya. Aku tidak akan meninggalkan ruangan dengan tanda pangkat ini di pundakku. Lagi pula, aku tidak benar-benar memenuhi kemampuan itu. Blood One berbicara dengan suara yang dalam, maka Anda harus bekerja keras untuk memastikan bahwa Anda dilengkapi dengan kemampuan. Ini adalah dorongan untuk Anda. Ini juga dimaksudkan untuk memotivasi Anda. Mungkinkah Anda ingin mengembalikan sebutan Blood Nine dengan nyaman setelah sebulan? Itu bukan sesuatu yang kami inginkan dan jelas bukan sesuatu yang diinginkan oleh Blood Nine yang asli. Apa yang harus Anda lakukan sekarang adalah menjaga kehormatan dengan segala cara. Apakah kamu mengerti? Tanggulin merasa terinspirasi di dalam hatinya. Pertahankan kehormatannya. Namun, apakah dia benar-benar mampu melestarikannya? Tidak peduli apa, dia harus mencurahkan semua usahanya. Bahkan jika dia gagal pada akhirnya, setidaknya, dia akan mencoba yang terbaik dari kemampuannya. Blood One mengangguk puas setelah melihat tekad dalam tatapan Tanggulin. Anda terus-menerus menciptakan keajaiban. Kami, sebagai senior Anda, lebih dari bersedia untuk menjadi saksi keajaiban. Jadi, berusahalah lebih keras. Kemajuan Anda telah melampaui prediksi saya, jadi Anda benar-benar pantas menjadi pemimpin Shrek Seven Monsters saat ini. Anda harus bekerja lebih keras dan tidak berusaha keras untuk meningkatkan diri Anda. Anda memikul tanggung jawab besar di luar tentara Dewa Darah. Tidak berlebihan untuk mengatakan masa depan Anda terkait erat dengan keberadaan Akademi Shrek dan Sekte Tang. Anda akan menanggung beban berat saat memulai perjalanan panjang. Meskipun demikian, Anda dapat mengabaikan beban untuk saat ini karena Anda belum siap untuk memikulnya. Yang harus Anda lakukan sekarang adalah memastikan bahwa Anda menjadi cukup berkualitas untuk melakukannya. Iya, saya mengerti. Wajah Blood One tiba-tiba tersenyum tipis. Keberhasilanmu dalam mengalahkan Blood Nine kemarin telah menunjukkan kemampuanmu saat ini. Saya pikir tujuan misi yang saya atur untuk Anda sebelumnya agak terlalu mudah. Misi Anda sekarang telah berubah. Anda harus menjadi juara pertempuran Master Jiwa dan menjadi salah satu dari 3 kontestan teratas pertempuran Misha di tantangan jaringan pertempuran Do Bintang Federal. Jika tidak, saya akan melarang Anda, dan Anda tidak diizinkan meninggalkan tentara selama setahun. Bibir Tanggulin bergerak sekali. Blood One, kamu. Blood One melambaikan tangannya dan memotong. Ini adalah perintah. Sebagai seorang prajurit, Anda harus belajar untuk taat. Itu saja. Dia pergi setelah mengatakan itu, meninggalkan Tanggulin dengan ekspresi bingung di wajahnya. Misi awalnya cukup sulit, namun Blood One baru saja meningkatkan kesulitan setingkat lebih tinggi. Tanggulin tiba-tiba merasa bahwa keputusannya untuk menantang Blood Nine agak bodoh. Dia sudah merasa cukup stres. Sekarang, dia baru saja masuk ke dalam situasi yang lebih stres dan lebih berantakan. Itu benar-benar kasus seseorang adalah musuh terburuknya sendiri. Blood Tree berbicara sambil tersenyum, dia memiliki tuntutan yang tinggi terhadap Anda justru karena dia sangat memikirkan Anda. Anda harus bekerja keras. Kami semua mendukung Anda. Tanggulin berbicara dengan senyuman pahit, bisakah kamu menghentikan dia dari terlalu memikirkanku? Itu sangat tinggi sampai di luar kemampuanku. Blood Tree tersenyum dan berkata, katakan padanya sendiri karena hanya kamu yang bisa meyakinkan dia. Sebenarnya, kamu harus keluar dan berjalan-jalan. Apakah Anda tidak ingin memamerkan bintang peringkat umum Anda kepada teman-teman Anda? Ada kurang dari selusin jenderal besar di seluruh pasukan kita. Pangkat militer Anda sejajar dengan wakil komandan resimen. Jangan khawatir, tidak ada yang akan iri padamu. Mereka semua mendapat manfaat dari Anda baru-baru ini. Menurut Komandan Resimen dan Blood One, seluruh pasukan telah diberitahu bahwa setiap peristiwa yang berhubungan dengan gelombang kehidupan ini adalah karena layanan berjasa Anda. Kamu pasti menjadi pusat perhatian di tentara saat ini dan juga pahlawan yang disyukuri semua orang. Baik, saya akan menjelaskan beberapa keistimewaan Dewa Darah kita selanjutnya. Jika Anda berpikir bahwa Anda mungkin kehilangan status Anda dalam sebulan, maka Anda harus segera menggunakan hak istimewa Anda. Pertama, Dewa Darah diberikan diskon 30% saat membeli sumber daya tentara menggunakan poin prestasi. Kedua, sebagai Dewa Darah, Anda diizinkan untuk mengajar orang-orang di bawah pangkat Anda. Blood One diizinkan untuk menjalankan otoritas komandan resimen.
Tang Wulin telah menyelesaikan transfer data antara gelang dewa darahnya saat dia mendengarkan penjelasan Blood Tree tentang hak istimewa. Dia tidak benar-benar merasa bangga saat mengenakan gelang dewa darah merah emas. Seperti yang disebutkan oleh Blood One, dia benar-benar perlu bekerja keras untuk mempertahankan semua yang telah dia peroleh. Tanpa sadar, dia mengepalkan tinjunya. Tang Wulin melambaikan tangannya dengan lembut sekali. Sebulan kemudian, dia akan melawan Blood Nine lagi. Sebelum memenangkan pertempuran berikutnya dengan Blood Nine, Tang Wulin menolak untuk mengakui dirinya sebagai Blood Nine yang sebenarnya. Mungkin, dia benar-benar memiliki kesempatan. Dia menyipitkan matanya saat dia mengalihkan kesadarannya ke inti naga tanpa sadar sambil mengepalkan tinjunya sekali lagi. Tang Wulin bersiap untuk kembali ke tempat tinggalnya untuk terus berkultivasi setelah mendengarkan bimbingan Blood Tree. Tiba-tiba, gelang dewa darah bergetar dengan lembut. Itu adalah panggilan pertamanya dengan gelang dewa darah yang baru. Dia melirik dan menyadari itu dari Long Yuxue. Kamu di mana? Soul Land 3 Chapter 1016. Chapter 1016, Mayor Jenderal. Tang Wulin menjawab, di Batalion Dewa Darah. Long Yuxue berbicara, apakah kamu sibuk sekarang? Ada kesepakatan bisnis untukmu. Komandan Batalion Darah Besi ingin meminta bantuanmu dalam menempah. Komandan Batalion Darah Besi. Bukankah itu atasan Jiang Wuyue? Tang Wulin pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Dia, juga, adalah sosok legendaris di tentara Dewa Darah. Dia memimpin anak buahnya untuk terlibat dalam ratusan pertempuran, baik besar maupun kecil. Dia adalah judul Douluo 8 Cincin dan Master Armor pertempuran dua kata dengan kemampuan bertarung yang luar biasa. Dia adalah sosok yang terhormat untuk dinas militernya yang berjasa. Dikatakan bahwa dia akan segera dipromosikan menjadi wakil komandan resimen. Tentu, saya akan pergi sekarang, kata Tang Wulin. Long Yuxue mengingatkannya, Komandan Ma memiliki temperamen yang agak berapi-api jadi berhati-hatilah dengan pilihan kata-katamu. Selain itu, dia telah menghabiskan sebagian besar jasanya untuk bantuan uang kepada bawahannya. Dia menyebutkan bahwa dia ingin mendapatkan diskon dari Anda. Tolong diskusikan dengannya untuk melihat apakah itu bisa dilakukan. Tang Wulin berbicara, tentu, saya akan melihat apa yang bisa saya lakukan. Long Yuxue mengingatkannya sekali lagi, Komandan Ma memiliki posisi yang sangat tinggi di divisi darah. Jika bisa, tawarkan harga yang lebih murah. Ini akan bagus untuk perkembangan masa depan Anda di ketentaraan. Wuyue memberitahu Komandan Ma tentang Anda sebelumnya dan dia berusaha membuat Anda ke sisinya. Dia mengatakan bahwa selama Anda mau bergabung dengannya, dia akan mencari cara untuk mempromosikan Anda menjadi Mayor Jenderal. Dia sangat mengagumi Anda karena dia telah menyaksikan rekaman penampilan Anda selama air pasang surut. Oh, Tang Wulin melesat melihat tanda pangkatnya dan ragu sejenak. Dia bertanya-tanya apakah dia harus melepasnya sebelum dia pergi menemui mereka. Long Yuxue berbicara, baiklah. Datanglah segera, kita akan berdiskusi lebih banyak saat kamu di sini. Di bengkel tempah. Sejak Tang Wulin berganti ke bengkel tempah yang lebih besar, dia memiliki lebih banyak ruang untuk mengekspresikan dirinya selama proses penempaan. Selain itu, dia baru-baru ini membeli banyak logam langka sebagai persiapan untuk membangun Misha hitam di masa depan. Ling Wuyue memberinya banyak saran terutama dalam menasihati dia untuk tidak terburu-buru dalam membangun Misha, menghabiskan lebih banyak waktu untuk mempelajari spesialisasi Misha sambil mencari jenis Misha yang paling cocok untuk dirinya sendiri sebelum memulai pembangunannya. Bagaimanapun, pembangunan Misha hitam membutuhkan banyak sumber daya. Setiap kesalahan akan mengakibatkan kerugian besar jika seseorang harus memulai dari awal lagi. Selain Tang Wulin, Long Yuxue juga diberikan satu set kunci bengkel tempah. Karena itu, dia pergi ke bengkel tanpa harus menunggu Tang Wulin. Bengkel itu terkait dengan gudang. Long Yuxue tersenyum saat melihat banyak logam langka yang disimpan di sana. Dia bergumam pada dirinya sendiri, pria itu benar-benar penimbun. Siapa penimbun? Sementara itu, suara yang kuat namun tulus terdengar. Long Yuxue tidak menutup pintu saat dia masuk sebelumnya. Seorang pria kuat sekuat menara besi masuk ke kamar. Pria itu memiliki sosok yang kuat dan tampak lebih besar dari Jiang Wuyue dengan kepala botak besar. Set seragam militer pada dirinya tampak mengembang. Dia berdiri di sana seperti gunung. Dia adalah seorang komandan kolonel dengan 4 bintang dan 2 garis menghiasi tanda pangkatnya. Dia tersenyum, tetapi wajahnya tampak galak dengan ketangguhan yang tercermin di wajahnya. Komandan Ma. Long Yuxue segera berdiri dengan perhatian dan memberi hormat saat melihatnya.
Ma San terkekeh. Gadis kecil, tidak ada orang lain di sini, jadi tidak perlu memberi hormat. Long Yuksue berbicara sambil tersenyum, kamu datang begitu cepat. Saya baru saja memberitahu Tang Wulin, jadi dia akan berada di sini sebentar lagi. Ma San mengusap kepalanya yang besar dan botak dan berkata, saya orang yang tidak sabar, dan saya tidak suka menunggu. Saya di sini. Yuksue, apakah Saint Craftsman berusia 20 tahun dapat diandalkan? Long Yuksue berbicara dengan senyuman di wajahnya, dia pasti bisa diandalkan. Saya telah melihat dia melakukan jiwa menempa diri saya sendiri. Dia sangat mengesankan dan pastinya Saint Craftsman termuda di seluruh benua. Anda tidak perlu khawatir. Ma San berkata, tolong beri saya kata-kata, jadi bocah itu akan memberi saya harga yang bagus. Atau, aku akan menghajarnya. Lebih mudah baginya untuk mendapatkan prestasi daripada kita. Lihat, dia punya banyak material bagus di sini. Ini semua adalah logam langka yang mahal. Di sisi lain, kelebihan unit tempur kita terakumulasi sedikit demi sedikit. Ini tidak mudah. Ekspresi Long Yuksue sedikit berubah, karena dia sadar bahwa Ma San memiliki temperamen seperti itu. Dia sangat berani saat bertarung. Pada saat yang sama, keberaniannya memberinya kepribadian yang kuat. Karena itu, dia sedikit sombong sehingga, kadang-kadang, bahkan komandan divisi-divisi darah tidak dapat menahannya. Terlepas dari beberapa dewa darah dari batalion dewa darah, dia hanya melayani komandan resimen Zhang Huanyun di ketentaraan. Dia dipromosikan ke jabatannya saat ini dengan satu-satunya upaya Zhang Huanyun. Komandan Ma, menempa jiwa itu merepotkan dan melelahkan. Saya sudah berbicara dengan Tang Wulin tentang memberi Anda diskon, kata Long Yuksue sambil terkekeh paksa. Mengapa anak laki-laki itu belum datang? Berapa lama saya harus menunggu? Kata Ma San tidak sabar. Sementara itu, suara langkah kaki terdengar di luar. Ma San dan Long Yuksue berbalik pada saat yang sama untuk menemukan Tang Wulin, yang mengenakan pakaian militer, berjalan ke dalam ruangan. Bahkan sebagai seorang pria, penglihatan Ma San langsung cerah saat melihat Tang Wulin. Tang Wulin mengenakan satu set seragam militer putih bersih yang rapi. Dia memiliki sosok yang tinggi dengan wajah yang cerah dan tampan di samping matanya yang mempesona. Ma San tidak bisa membantu memuji Tang Wulin di dalam hatinya. Pria muda yang tampan. Namun, ekspresinya berubah di saat berikutnya. Dia melihat tanda pangkat di pundak Tang Wulin yang mengejutkannya. Long Yuksue maju dengan langkah cepat dan bertukar pandang dengan Tang Wulin. Wulin, cepat kemari. Izinkan saya memperkenalkan Anda kepada Komandan Ma, Komandan Batalion Darah Besi. Dia adalah jenderal tentara kita yang terhormat, komandan nomor 1 kita dalam pertempuran jarak dekat. Dia belum menyadari perubahan pangkat militer Tang Wulin. Dia buru-buru datang karena perhatiannya terhadap amarah Ma San. Tang Wulin mengambil beberapa langkah ke depan dan berbicara dengan senyum di wajahnya, halo, Komandan Ma. Ia tidak memberi hormat pada Ma San karena tidak pernah ada aturan yang menyatakan bahwa perwira berpangkat lebih rendah harus memberi hormat kepada perwira berpangkat lebih tinggi. Ekspresi Ma San tampak sedikit suram. Wah, kamu baru saja melanggar peraturan militer. Apakah kamu tahu itu? Ini serius. Hapus tanda pangkat Anda segera. Hah. Long Yuksue terkejut saat melihat Ma San tiba-tiba marah. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah bahu Tang Wulin. Dia pendek, jadi dia tidak menyadarinya lebih awal. Di sisi lain, Ma San lebih tinggi dari Tang Wulin jadi dia bisa melihat bahunya dengan baik. Mayor Jenderal. Long Yuksue tercengang karena takjub saat melihat tanda pangkat di pundak Tang Wulin. Ada perbedaan yang jelas antara pangkat di ketentaraan. Jika ada yang cukup berani untuk mengubah pangkat militernya, itu akan menjadi pelanggaran serius yang tentunya akan mengakibatkan hukuman yang berat. Bagaimana dia bisa begitu bingung? Mengapa dia menempatkan pangkat Mayor Jenderal untuk dirinya sendiri? Selanjutnya, dia melakukannya sebelum Ma San yang akan membuatnya dalam masalah besar kali ini. Wulin, apa kau sudah waras? Di mana Anda mendapatkan tanda pangkat itu? Apakah Anda mengambil seragam yang salah? Long Yuksue bertukar pandang dengan Tang Wulin berulang kali saat dia mengatakan itu. Tang Wulin tertegun sejenak setelah mendengar teguran Ma San, tetapi dia menanggapi situasi yang ada. Sangat sulit bagi orang untuk percaya bahwa dia bisa menjadi mayor jenderal pada usia hampir 20 tahun. Namun, buktinya ada tepat di depan mata mereka. Dia tidak bisa begitu saja menghapus pangkat militernya, bukan? Komandan Ma, saya baru saja dipromosikan menjadi mayor jenderal hari ini. Juga, aku adalah Dewa Darah ke-9 dari Batalion Dewa Darah. Tang Wulin tidak bergeming kali ini.
Pangkat militernya bahkan lebih tinggi dari Masan. Dia mengangkat tangannya untuk menunjukkan gelang Dewa Darah yang baru ditukar saat dia berbicara. Mata Masan membelalak. Wah, kamu agak berani. Beraninya kamu meniru Dewa Darah. Saya ingin melihat jenis bakat yang Anda miliki yang membuat Anda begitu berani. Aku akan menjatuhkanmu dulu, lalu menuntutmu di depan pengadilan militer. Dia mengangkat tangannya untuk meraih Tang Wulin saat dia berbicara. Long Yuksui buru-buru menggunakan tubuhnya untuk memblokir Masan. Dia berbicara dengan cemas, jangan marah, Komandan Ma. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Wulin, ada apa denganmu? Bagaimana Anda bisa berbicara seperti ini? Pernahkah Anda melukai diri sendiri selama kultivasi yang mengakibatkan kondisi pikiran Anda yang bingung? Jangankan Masan, bahkan Long Yuksui pun merasa sulit mempercayai Tang Wulin juga.